Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Biologi Helik. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai makanan sejuta umat, yaitu tempe. Simaknya selesai ya. Kita akan zoom tempe hingga perbesaran 1000 kali sehingga spora jamurnya nampak jelas. Dalam pengamatan ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama tempe, objek gelas dan cover gelas, aquades, dan jarum ose. Oke, mari kita buka bungkus tempenya. Kita teteskan dulu aquades di objek gelas. Tujuannya pemberian aquades ini adalah untuk memisahkan kumpulan hifa sehingga memudahkan pengamatan. Kita coba ambil bagian putih atau miselium pada tempe. Ternyata agak susah guys. Kita sebagai orang Indonesia tentu sudah tahu bahwa tempe merupakan makanan tradisional asli Indonesia yang berbahan dasar kedelai. Tempe mengandung kandungan gizi yang cukup tinggi, terutama protein yang mencapai hingga 20%. Sebagai informasi, tekstur tempe yang kompak, padat, dan berwarna putih merupakan hasil kerja jamur dari genus Rhizopus yang ditambahkan sebagai inokulum saat pembuatan tempe. Kita biasanya menyebutnya dengan ragi. Warna putih yang berserabut-serabut pada tempe sebenarnya merupakan miselium kapang Rhizopus atau biasa kita sebut dengan jamur tempe. Spesies Rhizopus yang biasa digunakan untuk membuat tempe yaitu Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporsaito, Rhizopus solonifer, dan Rhizopus aridus. Kapang atau jamur Rhizopus ini akan memfermentasi kedelai. Fermentasi kedelai dengan bantuan kapang tersebut menyebabkan perubahan fisik maupun kimia pada kedelai. Senyawa-senyawa yang kompleks pada kedelai akan dihidrolisis menjadi lebih sederhana sehingga tempe dapat lebih mudah dicerna oleh tubuh. Oke, sekarang mari kita lihat struktur dari jamur Rhizopus dengan menggunakan mikroskop tanpa menggunakan pewarnaan. Struktur dari jamur atau kapang Rhizopus ini terdiri dari hifa. Kumpulan hifa dalam jumlah besar akan membentuk miselium. Jadi yang berwarna putih pada tempe sebenarnya adalah miselium yang merupakan kumpulan dari hifa. Berikut adalah struktur dari Rhizopus. Yang pertama, sporangium. Sporangium ini berbentuk bulat yang disebut dengan kantong spora. Fungsi dari sporangium adalah untuk menghasilkan spora. Apabila spora masak, sporangium akan pecah sehingga spora tersebar terbawa angin dan tumbuh menjadi individu baru apabila menemukan substrat yang cocok. Selanjutnya, spora merupakan alat perkembangbiakan vegetatif pada jamur Rhizopus. Sedangkan untuk perkembangbiakan secara vegetatif, Rhizopus menggunakan fusi hifa positif dan hifa negatif. Selanjutnya yaitu kolumella. Kolumella berfungsi untuk memberi nutrisi pada spora. Lalu yang keempat, apofisis. Apofisis ini berbentuk semacam kelopak untuk menahan spora. Selanjutnya, hifa. Hifa memiliki kemampuan untuk mencerna substrat di mana jamur tersebut tumbuh. Jamur Rhizopus memiliki 3 tipe hifa, yaitu sporangiofor, merupakan hifa yang menjulang ke atas, ujungnya mengembung bulat berwarna coklat kehitaman. Fungsi sporangiofor yaitu sebagai pembawa sporangium, atau bisa disebut sebagai tangkainya sporangium. Lalu, stolon merupakan hifa yang menjalar di antara dua kumpulan sporangiofor, berfungsi untuk penyebaran jamur Rhizopus pada substrat. Lalu rhizoid, yang bentuknya menyerupai akar yang berfungsi untuk menyerap makanan dan air dari substrat. Oke, kita zoom ke perbesaran 80 kali. Nah, di sini yang berbentuk bulat itu merupakan sporangium, sedangkan di bawahnya yang menopang sporangium adalah sporangiofor. Yang berbentuk seperti benang-benang itu banyak, itu adalah hifa.
Sekarang kita coba zoom ke perbesaran 800 kali. Dapat dilihat hasilnya lebih jelas ya. Yang bulat ini merupakan sporangium. Di dalamnya dengan warna kehitam-hitaman berisi spora. Kita perkecil dulu ke perbesaran 400. Pada kolumella ini bisa jadi sporangiumnya sudah pecah dan sporanya sudah menyebar, sehingga yang terlihat hanyalah tinggal kolumella dan apofisis. Oke, kita perbesar ke perbesaran 1000 kali. Dapat dilihat, terlihat banyak bulatan-bulatan kecil yang tersebar. Itu merupakan spora yang berasal dari sporangium yang sudah pecah. Lalu ini, spora yang masih berada di dalam sporangium. Terlihat jelas bulat-bulat banyak dan berkumpul. Hifa juga terlihat. Kita fokuskan dulu mikroskopnya. Ini adalah sporangium dan rhizoid. Oke, sekian dari saya dan terima kasih.